Kanggo kanca-kanca sing kerja ning kene muga-muga sehat kabeh. Berangkat ke Rejo, nang songoni mulak Tujabu, pajuk pangdok keluarga di bagasan kesehatan. Tuhan nama ramote. Mau lihat ya? Horas, horas, horas. Bandung, kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat ini menempati posisi ketiga kota metropolitan terbesar di Indonesia yang dikelilingi oleh pegunungan. Bandung sendiri erat dengan sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme dalam aksi Bandung Lautan Api pada tahun 1946. Tentunya, kejadian itu tidak menyurutkan semangat warga Bandung untuk terus memajukan daerahnya. Kini, Bandung menyimpan sejuta pesona yang membuat siapapun terpana. Seperti kutipan Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Orang-orang dari penjuru Nusantara selalu berdatangan untuk menikmati pesona kota Bandung. Selain panorama alam yang memukau dan kuliner yang legendaris, Bandung sendiri juga terkenal dengan gedung berarsitektur Indo-Eropa bekas kolonialisme Belanda. Arsitektur bergaya Indo-Eropa ini mudah ditemukan di sudut kota, seperti Gedung Merdeka, yang menjadi saksi bisu momen bersejarah Indonesia dalam menggagas konferensi Asia Afrika untuk mewujudkan perdamaian dunia. Dan tepat di belakang saya, Gedung Sate yang menjadi ikon kota Bandung. Namun selain arsitektur bergaya Eropa yang menghiasi sudut kota Bandung, banyak juga loh bangunan yang dirancang oleh putra-putri terbaik bangsa. Salah satunya yang akan kita bahas dalam episode di Balik Pagar Proyek kali ini. Dari Bumi Pasundan, saya Muhammad Amar, inilah di Balik Pagar Proyek episode 3 Masjid Raya Al Jabar. Kota yang kental dengan kebudayaan Sunda ini didominasi oleh penduduk muslim dengan populasi mencapai 2,3 juta jiwa di tahun 2022. Kota Bandung pun gencar mendorong pembangunan tempat ibadah, salah satunya Masjid Raya Al Jabar. Selain menjadi tempat ibadah, pembangunan masjid ini juga bertujuan untuk mengembangkan wisata religi, sekaligus edukasi yang menarik minat wisatawan. Masjid yang digadang-gadang menjadi ikon baru Provinsi Jawa Barat ini telah dibangun sejak Januari 2018 dengan rencana penyelesaian pada akhir tahun 2022. Masjid Raya Al Jabar terletak di Kecamatan Gede Bage dan dapat dijangkau dengan cukup mudah. Hanya dengan waktu tempuh sekitar 45 menit menggunakan mobil dari alun-alun Kota Bandung. Halo teman-teman, saat ini saya berada di proyek Masjid Raya Al Jabar atau warga biasa menyebutnya sebagai Masjid Apung. Masjid ini tergolong unik, pasti pada penasaran kan? Nama Al Jabar sendiri diambil dari 99 Asmaul Husna, Al Jabar, yang berarti Maha Megah atau Maha Kuasa. Bangunan masjid ini tergolong besar, berdiri di atas tanah seluas 26 hektar dengan daya tampung hingga 60.000 jamaah. Arsitek sekaligus penggagas Masjid Raya Al Jabar adalah Bapak Ridwan Kamil, yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Insya Allah ini masjid terkeren lah yang pernah ada di Indonesia. Dalam perancangan desain masjid, beliau juga tidak lupa untuk menuangkan komponen khas Jawa Barat yang menjadi daya tarik dan ciri khas masjid ini. Hal menarik lainnya adalah Masjid Al Jabar dibangun di tengah embung atau danau yang bertujuan untuk menampung air di saat musim kemarau dan pengendalian banjir di kota Bandung. Embung ini memiliki kapasitas volume daya tampung air sebesar 270.000 meter kubik dengan luas 7,7 hektar. Tentunya, keberadaan embung ini menambah keeksotisan di Masjid Raya Al Jabar yang tampak seolah mengapung di atas air. Semangat, pagi.
Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Project Manager Proyek Masjid Raya Al Jabar Bandung dengan Mas Koko. Halo Mas Koko. Selamat siang Mas, Selamat apa kabar? siang. Alhamdulillah. Ini luas juga ya Mas ya. Pas nyampe dari luar udah kelihatan gede nih, udah kelihatan kuncup atasnya. Pas sudah masuk makin gede banget. Ya, memang masjid ini kan selain dikelilingi danau, Oke. di area luar danau ini juga masih masuk landscape Masjid Al Jabar ini, Mas. Oh oke. Tapi sebelumnya nih, sekarang ini kita udah lagi di mananya nih? Kita kan mau tur ke dalam nih Mas Koko. Sekarang ini kita di area Plaza Masjid, Mas. Oke, di Plaza Masjid. Jadi di masjid ini kita bagi 3 area. Area landscape ini yang mengelilingi Oke. masjid. Terus area masjidnya sendiri ini plaza masuk area masjid. Terus Oke. nanti kita lantai basement ini ada museum atau mahrot. Oke. Mungkin kita ke mahrot dulu. Oke, Nanti mahrot kita dulu. ke area masjid utamanya. Siap. Dom-dom ini kita menggunakan bahan FRP. FRP. Oh, yang apa? Fiber. Fiber range Oke. polymer. Nah, ini mungkin keunikan di sini juga. Untuk FRP digunakan dalam konstruksi bangunan. Ya, ini juga kan ramah difabel nih, karena sekarang persyaratannya. Oke. Berarti ini difabel. termasuk untuk difabel juga tuh bisa untuk ke area museum Bisa atau gitu ya? Nah ini yang masuk scoop kita. Yang di mana nih? Nah, ini kan bangunan existing dari tahap sebelumnya. Nah ini kita Menambahkan apa ya? Berarti kayak finishing ya nyantiknya ya? finishing. Nah, ini kan mulai terlihat lah. Ini area museum. Oh, ini udah masuk ke area museum? Ya. Wah, keren. Keren Ini banget Mas Koko tinggal ini. lightingnya sih. Oh, nanti bakal main lighting juga ya? Ada lightingnya dari kolom-kolom ini nanti Iya, ada lampunya. Selain nanti untuk museum tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW, di sini juga ada perpustakaan, ada kafetaria. Oke. Nah, jadi pengunjung nanti lebih banyak menikmati di area sini. Selain di masjidnya sendiri ya. Berarti paket lengkap ya? Betul, jadi bisa menikmati di area sini. Oh, oke. Dan ini karyanya ini, desainnya sendiri anak bangsa nih ya? Ya, betul. Ini konseptornya memang dari Iya. Pak Gubernur sendiri. ini. Oke, keren. Oh iya nih Mas, saya mau nanya lagi nih terkait kondisi proyek Masjid Raya Al Jabar ini sendiri tuh yang existing itu seperti apa nih Mas? Jadi memang kita kan saat ini masuk di tahap keempat atau tahap finishing ya. Untuk kondisi saat ini sudah lebih dari 50%, Mas. Udah more than Ya. 50%. Untuk Oke. area mahrot sendiri ini sudah lebih dari 70% sih. Ya, Ini mahrotnya ini? Iya, Oke. area mahrot ini. Terus area landscape kita menyelesaikan pekerjaan pedestrian dan penanaman pohon. Selain itu juga taman tematik yang saat ini kami kerjakan. Oke, taman tematik itu ada di posisi Di luar, di luar. sekeliling mulai dari tadi masuk, sama dari depan jembatan. Iya. Nah itu juga konsepnya kan Nabi Musa ya. Jadi nanti di situ akan ada oke. air mancur. Jadi kita tengah-tengah seolah jadi membelah lautan lah. membelah lautan. Iya. Terus ada juga taman Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, jadi nanti di situ ada Kapal-kapalan. replika kapal lah, Wah, replika kapal. keren. Naik ke bangunan utama masjid. Bangunan utama masjid. Di sini ada liftnya juga untuk Untuk disabilitas ya. disabilitas. Berarti saat ini kita udah berada di bangunan utamanya. Ya, ini tempat sholat, area sholat. Area sholatnya. Dan kalau boleh tahu nih Mas, untuk di area sholat sendiri ada nggak sih keunikannya pada bangunan utamanya ini sendiri? Jadi keunikannya masjid ini kan tadi dari luar kita lihat di tengah-tengah danau. Yes. Di tengah-tengah danau. Betul. Terus kita lihat juga ada 4 menara yang tinggi. Ada artinya nggak sih itu Mas, 4 menara itu? Kalau 4 menara ini ketinggiannya aja sih, kita oke. 99 meter. 99 meter. Betul. Terus seolah-olah nanti muncul dari air karena level danaunya itu kan nanti sampai batas bawah menara itu. 99 berarti ya kayak Asmaul Husnanya Betul. mungkin ya. Terus dari atap masjid sendiri yang biasanya kita lihat kubah pada umumnya masjid, nah ini mungkin salah satu yang bentuknya kaca diberi selubung material aluminium. Oh oke, berarti kalau misalkan ininya sendiri nih Mas, mozaiknya.
Kalau yang di sini ini juga produk dari pengrajin di Jawa Barat. Wah, keren. Jadi memang diproduksi untuk di Masjid Al Jabar ini. Jadi ini kayak mozaik pecah-pecahan itu ditempel-tempel. Dan ini kecil-kecil tempel manual ya? Ya, manual. Jadi ditaruh di kain seperti kasa. Oh, Nah, ini ditempel-tempel jaring-jaring seperti gitu ya? Betul. Emang harus teliti sih ternyata ya. Betul, teliti. Terus ya ini nilai seni sih Iya, sebenarnya. betul. Nanti juga pintu-pintu ini itu juga dipasang kuningan. Itu juga diproduksi di Boyolali juga. Boyolali. Iya, nanti ditempel kuningan. Kita abis ini lanjut kemana lagi nih, Mas? Kita mau lihat pekerjaan yang utama kita nih. Boleh. Yang paling besar mungkin saat ini pemasangan plafon utama. Plafon utama. Iya, Oke, nanti Mas kita Amar bisa melihat sekarang sedang pemasangan rangka plafon utamanya. Oke. Seperti ini. Lihat ini Mas. Wah, Penuh. Perancah. Iya. Setelah kita briefing ketiga Mas, Iya. kita diberi penjelasan terkait potensi-potensi bahaya yang ada di sini, benda jatuh dari atas, makanya kita tetap harus menggunakan helm dan sepatu safety. Ya. Oke. Itu udah lengkap nih ya. Betul, kita jadi bisa masuk ke area sini. Mas, mau sambil nanya nih, hal rumit yang ditemui pada proses pembangunan proyek ini itu apa? Kita utamanya di area sini Mas. Jadi kita tidak pada umumnya kita bisa menggunakan alat berat. Misal tower crane. Oke. Seperti kita install baja ini, Hah? kalau belum ada bangunan existing kan kita bisa mendirikan tower crane untuk alat bantu angkat. Tetapi karena sudah ada atap existing sudah tertutup, jadi kita mencari alternatif supaya pekerjaan rangka ini tetap terpasang. Ya ini sih yang paling berat karena kita tidak bisa menggunakan alat berat seperti biasanya, tower crane maupun mobil crane ya. Ya. Lalu kalau misalkan menemukan hal rumit berarti kan harus ada inovasi yang kita gunakan ya Mas Muhammad. Betul. Jadi kan kita di sini menggunakan teknologi BIM lah ya yang Oke. saat ini sedang tren. Jadi semua kita buat modelingnya dulu Mas. Oke. Sebelum kita pelaksanaan, kita gambar secara 3 dimensinya, apalagi kita membangun di pekerjaan yang sudah ada existingnya Mas. Kita tidak bisa menggunakan alat berat lah. Nah di situ kita cari metode kerja, kita inovasi bagaimana kan pipa-pipa yang besar itu bisa terpasang di area dalam masjid tanpa alat berat. Oke, Nah, berarti sesuai moto kita ya. moto ya betul, inovasi untuk solusi. Ya, betul itu kira-kira. Oke, sekarang ini saya sampai bingung nih Mas, karena posisinya udah kayak labirin. Ini sekarang posisinya udah di mana nih? Nah, tadi kan kita dari sisi timur Mas. Sisi timur, oke. Masuk dari plaza depan. Ya. Nah, ini area imam. Oke, Ya, di sini. Pekerjaan tahap 4 Masjid Al Jabar ini PT Hutama Karya konsorsium dengan PT Adikarya. Konsorsium sendiri di sini kita integrated satu kantor, timnya kita juga saling melengkapi, dan di sini tim kita alhamdulillah sangat kompak sehingga tim yang ada ini mengesampingkan baik itu Hutama Karya maupun Adikarya sendiri. Nah, di sini kita sebagai konsorsium kita bekerja bareng-bareng, baik tim engineering, tim operasional, tim keuangan, masing-masing perusahaan ada personilnya. Jadi kini kita bekerja bareng-bareng. Mas Moko, tadi kita udah berbincang-bincang dan membuat saya bikin penasaran akhirnya. Iya. Kira-kira saya bisa nggak ya Mas untuk melakukan sedikit pekerjaan mungkin biar audiens atau teman-teman yang lainnya juga pada tahu, oh seperti ini nih kalau misalkan bekerja di, terutama untuk ketinggian ya Mas ya? Iya, betul. Mungkin nanti Mas Samar bisa mencoba, karena kerjaan utama kita di sini rangka plafon ya, nah, nanti bisa minta izin terkait HSE. Oke. Nah, ini kebetulan ada Pak Bambang, HSE dari subkon kita yang sedang bekerja pemasangan rangka plafon. Oke. Halo Bang, selamat siang. Halo, Bang. Dari Pak Amar nanti akan mencoba Pak terkait pekerjaan rangka plafon kita. Mungkin ketika pemasangan ya nanti seperti apa peraturannya, terus peralatan apa yang harus digunakan, dan tetap dalam pengawasan.
Selanjutnya kita berdoa bersama-sama Ya. untuk agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, Pak. Oke, tadi kita udah berdoa ya Pak ya. Berarti kita udah bisa langsung ke lokasi yang akan kita naiki. Oke, ayo Pak, mari Pak. Oke Pak Bambang, sekarang kita udah nyampe di lantai mezanin dari bangunan Masjid Raya Al Jabar ya Pak ya. Nah, untuk pengerjaan ini nih Pak, ini ada berapa titik kira-kira nih Pak untuk melakukan pengelasannya ini Pak? Untuk pengelasan kita ada 30 welder, Pak. 30 welder, Jadi oke. dibagi dari sisi timur, utara, barat, sama selatan, Pak. Oh oke, ini kita boleh naik nih ya Pak ya untuk ngelihat proses pengelasannya ya Pak ya? Silakan. Oke, monggo Bapak dulu, saya mengikuti. Berarti untuk melakukan pengelasan ini itu harus dilakukan oleh profesional seperti itu ya Pak ya. Berarti jadi oke teman-teman, jadi untuk melakukan pengelasan ini untuk di segmen kali ini saya tidak bisa melakukan pengelasan sendiri karena yang pertama saya belum berprofesional dan saya tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk dalam bidang pengelasan seperti ini. Jadi lebih baik kita dilakukan oleh yang ahlinya. Untuk pengelasan kayak gini sama nggak sih Pak kayak pengelasan pagar? Apakah sama aja namanya ngelas gitu? Beda. Beda. Apa yang bikin bedanya tuh Pak? Bedanya kawatnya, Pak. RB Oh, kalau oke. kita pakai peralis atau apa itu pakai kawatnya RB. RB? Tapi kalau untuk pipa dan sebagainya itu kita memakainya LB. LB. Oke. Jadi for your information nih nggak bisa sembarangan untuk alat-alat las yang untuk pekerjaan seperti ini. Tapi setelah di welding, Pak, di Ya. welding, di las, habis itu kita dilakukan pengerindaan Oke. biar sisa-sisa yang itu hilang. Oh, dialusin? Iya, betul. Oh. Saya di sini ditugaskan untuk bekerja scaffolder, cover badai, kenaikan tinggi gitu. Suatu kebanggaan lah bisa kerja di sini, bisa kumpul sama teman, bisa bangun masjid ini kan. Karena nggak semua orang bisa kerja di sini kan. Ya kangen lah sama istri. Ya kalau masjid ini udah selesai, saya akan bawa keluarga ke sini lah. Suatu saat ada rezeki saya akan bawa ke sini. Kanggo kanca-kanca sing kerja ning kene muga-muga sehat kabeh. Wis pesen iku ae. Ya, ada rasa sedih juga untuk ninggalin keluarga di Batam dan ada juga suatu kebanggaan berangkat dari Batam ke Bandung bertemu dengan kawan-kawan demi pekerjaan, demi tugas kita. Di balik rasa sedih itu untuk kedepannya, untuk menyemangati keluarga kita, bertemu dengan keluarga untuk kedepannya balik dari Bandung ke Batam. Ya kalau dibilang kangen itu pasti kangen. Nah mungkin kurang lebih kita udah 2 bulan di sini, ya rasa kangen itu mungkin udah berala. Rasa kangen itu sama istri, sama anak juga. Dan mungkin yang kita lakukan setiap hari itu di luar jam kerja kita, mungkin komunikasi, mungkin lewat video call lah ke keluarga kita yang ada di Batam, khususnya sama anak sama istri. Satu kebanggaan juga, kita berangkat dari Batam untuk membangun satu tempat ibadah yang ada di Bandung. Dan mudah-mudahan tempat ibadah ini dijadikan jadi ibadah, ramai, kita pun untuk melihatnya untuk kedepannya kita senang, ada harapannya. Tuak kadongan-dongan nadong di Sude Project, di Departemen Scaffolding. Tetap dijaga kesehatan, keselamatan, asa sehat-sehat, berangkat ke Rejo, nang songoni mulak tujabu, pajuk pangdok keluarga di bagasan sehaton. Tuhan nama rahmati. Mau lihat ya. Horas, horas, horas.
Perkenalkan, saya Rika Dwi Apriani. Saya di sini HSE Officer di proyek pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. HSE ini bekerja dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi memastikan semua proses yang terlibat di proyek ini berjalan sesuai dengan kaedah dan norma dari keselamatan dan kesehatan kerja. Harapan saya masjid ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Bandung, menjadi ikon di Jawa Barat, menjadi kebanggaan buat saya karena sudah terlibat dalam proyek pembangunan masjid ini. Di sini saya ngajak jalan-jalan anak-anak tiap hari Minggu. Harapan saya kalau masjid ini sudah jadi, mudah-mudahan menjadi tempat berkumpulnya warga Bandung khususnya. Dan mudah-mudahan masjid ini menjadi sumber pencari ilmu untuk wilayah sekitar. Bahkan hanya sekadar jalan-jalan ya, jalan-jalan atau refreshing saja membawa keluarga atau sendirian atau berduaan. Insya Allah ya kalau ada waktu mungkin ya keluarga juga kadang-kadang main ke sini rutin ya bawa keluarga. Alhamdulillah menurut pendapat saya penggunaan Al-Jabar ini sangat membantu masyarakat di sini, Neng. Terutama yang tidak bekerja, alhamdulillah 100%. Hampir semua warga saya yang nganggur bisa bekerja di sini. Alhamdulillah pada bangunan masjid ini saya bisa jualan saya alhamdulillah cukup ramai dari sebelumnya. Sekarang kita udah di atas, Pak. Ya. Tinggi. Tinggi Pak. Lalu posisi kita di atas, jangan pernah lupa untuk nyantolkan hook kita, Pak. Oh, oke, ini ya Pak ya. Jadi jangan pernah sampai kita lupa untuk mencantolkan. Itu nyawa kita. Nyawa kita di sini. Ya. Oke. Untuk keselamatan kita. Ini tinggi banget. Maksudnya kalau lihat dari atas saya kita udah kelihatannya bener tadi nyampe situ udah kelihatan rumit, makin ke sini kelihatan makin senternya udah kayak rumit banget ternyata Pak di sini. Betul tadi yang dikatakan di briefing di awal bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang high risk, di mana benar-benar resiko tinggi apabila kalau misalnya kita tidak menggunakan full APD, apalagi dengan pekerjaan ketinggian. Menggunakan full body harness seperti itu ya Pak ya. Dan waktu juga sudah menunjukkan sebentar lagi maghrib mungkin dan teman-teman juga banyak yang akan melakukan istirahat ya Pak ya. Jadi mungkin kita selesaikan I do your job ini, selesaikan di segmen ini, mungkin kita bisa lanjut bersih-bersih dan kita akan intip mes dari teman-teman proyek Masjid Raya Al-Jabar. Mas, aman. Assalamualaikum. Masuk, Mas. Makan. Ayo. Mas, langsung Mas. Langsung ya. Apa akhirnya ini kreasi teman-teman Mas ini, Mas? Luar biasa. Ya. Seadanya ini. Ini udah sering nih kalau misalkan habis pulang dari site gitu makan-makan gitu. Jadi kalau acara kayak gini mungkin ya bulan sekali. Sering kan, Rip? Tapi kalau untuk masak biasanya kita berhubung kita pulangnya malam nggak tiap hari masak, tapi 1 minggu sekali pasti. Nah ini nih koki yang pakai pas pakai ini, pakai apa? Pakai serbet ini nih yang koki masak kita ini. Kamu tadi udah nggak mau sekali Bal, padahal hidupku nggak pernah makan pete. Oh Mas, kalau ciri khas teman-teman Mas ya kayak gini lah, apa adanya ini, saling nyadekan. Tapi meskipun mereka berantem Mas, dalam hati itu pada sayang Mas. Contoh ini nih. Curhat ini Dut. Malam kita saling tikam. Di sini di proyek masjid ini saya sebagai set engineer manager. Sukanya apa sih? Sukanya ya saya ketemu teman-teman baru, ketemu lingkungan baru, apalagi di tempat
kota lain ya. Nah, dukanya ya salah satunya jauh sama keluarga. Kalau kangen pasti sangat kangen banget, terutama pada anak saya yang berumur 4,5 tahun nih, kangen banget ini. Untuk anak saya, Fatan, semoga jadi anak yang rajin, anak yang baik, tidak nakal, selalu nurut sama orang tua. Untuk istri saya, minta doanya ya, ayah kerja di sini jauh, semoga dilancarkan segala urusannya, dilindungi sama Allah, selamat dunia maupun di akhirat. Amin. Saya senangnya di sini itu tim saya di sini itu meskipun dari luar mereka saling saling ngejek, tapi dalam hati itu mereka itu saling menyayangi. Saya tahu itu. Kadang nonton, kadang kemana, kalau di Bandung ini kebetulan kadang kayak ke Lembang, sekedar cuma minum jahe itu udah sambil ngobrol itu udah membuat kami seneng. Terus terakhir kami kemarin juga touring meskipun motornya ada yang macet, tapi seru lah di situ. Sampurasun, kumaha damang? Gimana nih? Seru kan melihat proses pembangunan masjid dengan desain unik, ikonik, dan one and only di Provinsi Jawa Barat, yaitu Masjid Raya Al-Jabar. Tapi perlu diingat nih, untuk tetap menjaga kesucian, kebersihan, dan kerapihan Masjid Al-Jabar. Hutama Karya bangga selalu bisa menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur terbaik di Indonesia. Kira-kira proyek mana lagi nih yang harus kita eksplor lagi? Drop komentar kalian supaya kita tahu proyek mana yang harus dikunjungi. Dari Bumi Pasundan, saya Muhammad Amar. Sampai jumpa di episode Di Balik Pagar Proyek selanjutnya.